Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan sehingga kita bisa hadir dan bisa melaksanakan aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya termasuk kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang Ramadan yang berkualitas. Satu riwayat dalam hadis Imam Baihaqi, di zaman Rasulullah SAW ada 3 laki-laki, yang mana 3 laki-laki aktivitas bersama, berjihad bersama. Kemudian 2 orang di antara 3 itu meninggal di medan perang. Dan tentu kita meyakini hadis Rasulullah SAW bahwa jihad atau mati syahid adalah mati yang mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara 3 itu satu sahabat Rasulullah SAW meninggal 1 tahun setelah mereka meninggal, dan meninggal bukan di medan perang, artinya meninggal di atas kasur. Setelah satu sahabat ini meninggal, maka sahabat yang lain, sahabat Rasulullah SAW bermimpi bahwa satu sahabat yang meninggal terakhir di antara ketiga itu adalah orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Artinya ia mendapatkan pahala yang tinggi juga seperti pahala jihad. Maka di pagi hari ia menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, saya bermimpi bahwa di antara ketiga itu yang meninggal terakhir ini mendapatkan pahala yang tinggi, derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Apa sebabnya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah ia telah hidup setahun setelah mereka meninggal? Dan mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ia berpuasa di bulan Ramadan, beraktivitas di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, beratus-ratus sujud dilakukan selama 1 tahun itu. Dan tentu ini menjadi tabungan ia untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadikan sebab ia menjadi unggul, lebih pahalanya daripada orang yang syahid tadi adalah karena ia melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang berkualitas." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ketika seorang hamba bisa memanfaatkan hari-hari Ramadannya, bisa beraktivitas dengan aktivitas positif dan berkualitas di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa meraih pahala di bulan Ramadan ini, karena Allah memberikan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah itu kita bisa ambil, beraktivitaslah aktivitas yang positif, aktivitas yang berkualitas. Bahkan sholat tarawih yang Rasulullah SAW janjikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih selama bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu juga puasa bulan Ramadan yang hanya pahalanya Allah dan hamba yang tahu.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh kecil aktivitas di bulan Ramadan yang paling dianjurkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membaca pada hari kiamat nanti. Maka sunnah ketika kaum muslimin muslimat masuk bulan Ramadan kemudian ia menghatamkan Al-Quran, karena ini amalan para salafus soleh. Ketika masuk bulan Ramadan, ia tutup buku-bukunya kemudian dibuka Al-Quran supaya ia fokus kepada Al-Quran. Imam Malik salah satu contohnya. Ketika masuk bulan Ramadan, ditutup Al-Quran, ditutup buku-bukunya kemudian membaca Al-Quran. Imam Syafi'i sampai pernah menghatamkan 1 hari 1 malam 30 juz. Bagaimana dengan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jangan jadikan momen Ramadan ini momen yang tidak baik. Jangan jadikan terlewat masa-masa ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sangat amat rugi seorang hamba ketika meninggalkan bulan Ramadan kemudian ia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangat amat rugi seorang hamba yang meninggalkan bulan Ramadan, ia belum meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di periode kedua ini, malam yang ke-12 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengislah diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir buat kita semuanya. Karena banyak orang-orang yang bercita-cita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 1 tahun ini jadikan bulan Ramadan. Tapi ini mustahil. Tidak akan bisa kecuali asar-asar Ramadan ini kita pertahankan. Maka kunci adalah kunci supaya kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala, kita beramal di bulan Ramadan dengan amalan yang berkualitas. Sedikit tapi ikhlas, sedikit tapi istiqamah, karena ini amalan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kultum di malam yang ke-12 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan Ramadan adalah membentuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen inilah kesempatan buat kita, meskipun di situasi pandemi COVID-19 ini, tarawih kita di rumah, sholat jamaah kita di rumah, sholat fardu kita di rumah, bahkan Jumat pun diganti dengan zuhur di rumah. Dan ini tidak mengurangi pahala kita, pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, dengan syarat kita tetap melakukan ibadah-ibadah yang positif, ibadah-ibadah yang berkualitas. Kita jaga puasa kita, bukan hanya perut kita yang kita jaga, bukan hanya mulut kita yang kita jaga, tapi pandangan kita, kata-kata kita, cara berakhlak kita pun harus dijaga. Kemudian di malam hari kita jaga tarawih kita, meskipun 1 malam hanya bisa melakukan 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kalau bisa lebih, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Imam Malik sampai melaksanakan tarawih 36 rakaat. Imam-imam yang lain melaksanakan tarawih 20 rakaat. Kalaupun kita hanya bisa melakukan 11 rakaat, maka lakukanlah. Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang sangat dicintai Allah adalah amalan sedikit tapi istiqamah, sedikit tapi berkelanjutan. Kemudian tilawah Quran
yang kebiasaan para ulama menghatamkan 3 hari, 10 hari, 1 bulan, bahkan bukan 1 kali saja menghatam Al-Quran. Kita hatamkan, kita selesaikan. Kalau seandainya kita sudah membaca Al-Quran, maka kita baca tafsir yang telah dikarang oleh para ulama, sehingga kita bisa menjiwai Al-Quran, bisa menghayati Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Barakallah. Semoga dengan kultum yang singkat ini kita bisa bermuhasabah diri kita, bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.